Banyak yang tanya beasiswa apa yang aku dapat untuk kuliah di Turki ini. Jadi hari ini aku bakal memperkenalkan beasiswa Turki Bursları atau banyak juga yang tahu sebagai namanya YTB. Jadi beasiswa YTB itu apa? Berdasarkan websitenya itu tertulis seperti ini. This scholarship is a government-funded higher education scholarship program run by the Republic of Turkey for international student. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa dari Republik Turki untuk semua mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan di universitas yang ada di Turki. Dan untuk informasi tambahan juga, beasiswa yang ada di Turki ini bukan hanya YTB, tapi ada juga beasiswa TDV, Turkiye Diyanet Vakfı, ini untuk jurusan keagamaan. Kemudian ada juga beasiswa ISDB, Islamic Development Bank, itu untuk semua jurusan juga seperti YTB, dan kerjasama juga dengan YTB. Tapi hari ini kita bakalan bahas beasiswa YTB. YTB ini adalah beasiswa penuh atau istilahnya itu adalah full scholarship, yang berarti semua kebutuhan mahasiswa selama kuliah di Turki ini bakalan ditanggung penuh sama pihak pemberi beasiswa, yaitu YTB. Jadi apa aja yang bakal mereka berikan? Pertama, mereka bakal memberikan University and Department Placement, yaitu penempatan universitas dan juga jurusan sesuai dengan pilihan kita pada saat melakukan pendaftaran pertama kali. Kemudian ada monthly stipend, yaitu adalah uang bulanan yang bakalan diberikan langsung dari pihak YTB ke rekening kita masing-masing. Kemudian ada tuition fee, yaitu uang kuliah. Jadi YTB bakal memberikan langsung uang kuliah kepada pihak universitas. Kemudian ada health insurance atau asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya sakit dan harus ke rumah sakit, kita tidak perlu harus membayar, yaitu gratis. Kemudian ada accommodation. Jadi accommodation ini ada dua pilihan, yaitu asrama ataupun uang bulanan. Jadi khususnya ini untuk yang S2 ataupun S3, sehingga dia bisa dijadikan uang bulanan untuk tinggal di luar seperti di apartemen. Tapi untuk S1 rata-rata semuanya itu harus tinggal di asrama. Kemudian ada Turkish Language Course atau bahasa lokalnya di sini adalah TOMER, yaitu kursus bahasa Turki dari level A1 sampai dengan level akademik Turkce. Jadi akademik Turkce itu adalah level bahasa Turki sampai ke level akademiknya sesuai dengan jurusan. Seperti misalnya di buku ini adalah level adalah untuk jurusan sosial. Ada juga yang untuk jurusan sains dan juga ada yang untuk jurusan kesehatan. Kemudian ada flight ticket, yaitu tiket pesawat pada saat kita pertama kali datang ke Turki dan juga pada saat kita selesai kuliah, yaitu setelah kuliah. Jadi satu pergi, satu pulang. Kemudian ada free academic and cultural program, yaitu ITB biasanya bakal memberikan program seminar atau conference yang seperti kegiatan akademik ataupun kebudayaan. Siapa saja yang bisa daftar beasiswa ini? Semua orang dari berbagai negara dapat mendaftar beasiswa ini tanpa memandang latar belakang suku ataupun agamanya, dengan persyaratan nilai yaitu untuk bachelor degree atau sarjana yaitu 70%, kemudian master dan juga PhD atau S2 dan S3 yaitu 75%, dan juga untuk program medicine, dentistry dan juga pharmacy yaitu program kedokteran gigi dan juga apoteker yaitu 90%. Dan dengan persyaratan usia maksimum yaitu untuk program sarjana 21 tahun, untuk program master 30 tahun, dan juga untuk program PhD atau S3 35 tahun. Kemudian apakah kita harus bisa berbahasa Turki terlebih dahulu? Untuk pertama kali pendaftaran, kita tidak harus bisa berbahasa Turki terlebih dahulu. Namun apabila kita sudah tahu beberapa kosakata, yaitu belajar secara mandiri, tentunya bakalan menjadikan nilai plus bagi kita sendiri dan juga membantu kita pada saat mengikuti pendidikan bahasa Turki nanti. Bahasa apa yang digunakan selama kuliah? Secara umum, universitas yang ada di Turki itu menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantarnya, baik dosennya ataupun buku-buku yang digunakan. Seperti contohnya buku ini, menggunakan full bahasa Turki. Namun, terdapat juga beberapa universitas yang menyediakan bahasa pengantar bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Namun untuk kedua bahasa ini, setiap pendaftar diwajibkan untuk memiliki sertifikat yang menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris ataupun berbahasa Arab tersebut.
Kapan tanggal pendaftaran beasiswa YTB ini? Untuk tahun 2023, YTB bakal membuka pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023. Dan biasanya juga YTB bakal membuka pendaftaran pada periode waktu yang sama setiap tahunnya. Kemudian bagi yang penasaran, berapa sih jumlah pendaftar dan juga penerima beasiswa YTB ini? Berdasarkan data, jumlah pendaftar di tahun 2012 itu terdapat sekitar 40.000 siswa dari berbagai negara dan juga jenjang pendidikan. Kemudian untuk di tahun 2021 itu meningkat sampai 165.000 pendaftar untuk pendaftar S1, S2 dan juga S3. Sedangkan untuk kuota Indonesia sendiri itu tidak ada jumlah pasti penerimanya berapa. Namun biasanya penerimanya itu ada sekitar 50 atau 60 penerima untuk semua jenjang S1, S2, dan juga S3. Lalu beasiswa ini untuk siapa? Menurut saya sendiri, beasiswa ini adalah untuk semua orang, yaitu tidak memandang dia kaya ataupun kurang mampu. Namun, beasiswa ini adalah untuk mereka yang mampu meyakinkan kalau mereka itu adalah unik dan juga bisa melewati semua proses untuk menggapai semua cita-cita dengan bantuan beasiswa YTB ini.